Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu petani singkong untuk mengetahui budidayanya, kendalanya, hasil panen, serta harapan terhadap pemerintah dan perguruan tinggi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 3B Dasar Budidaya Tanaman. Saya Siti Atika. Saya Putri Cahyani. Saya Nabila Herenisa. Saya Yesa Wulandari Anwar. Saya Ukti Nisa. Mari kita simak wawancaranya. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di tempat budidaya tanaman singkong yang berlokasi di Jalan Bangdes Panancangan, Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Kalau nama Pak Ardani gitu ya, Pak Ardani gitu. Umurnya kan 68. Bapak udah berapa lama bertani singkong di sini, Pak? Tani di sini kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun. Iya, lama udah. Iya, 4 tahunan. Cuman Bapak kan nggak ada modal sendiri gitu ya, nggak ada yang modalin gitu. Ya tenaga juga tenaga sendiri, enggak sama orang lain. Kurang lebih 1 hektar Bapak yang digarap, tapi sendiri aja enggak Nggak ada yang nemenin gitu. Ya sekarang kan tukang nyangkul aja 100.000. Ongkosnya per hari nggak kebayar lah. Jadi ini Bapak sendiri yang nyangkut? Ya Bapak sendiri, makanya lama ya sesuatu aja kan itu ya. Semampunya saya lah. Nah itu baru 1 petak tuh singkong tuh. Tapi kan adanya kan 50, ya bangsa 1.500 batang lah. Biasanya tuh Pak, tanam singkong dari masa nanam sampai panen tuh berapa lama? Kalau singkong tuh paling cepat 5 bulan. Itu paling cepat lah. 5 bulan. Ya umurnya sebetulnya 7 bulan lah. Yang cukup singkong itu sebetulnya bangsa 7 bulan lah. Tapi paling cepat itu 5 bulan bisa diambil. Cuman masih kecil lah kan itu ya, masih muda. Singkong nggak ada batasnya, setahun nggak apa-apa. Lebih bagus kan gitu ya. Tapi nggak keras gitu? Enggak, kalau singkongnya Bapak kan nanamnya singkong roti namanya dia. Jadi enak dimakannya, megal, mempur, nggak keras gitu. Kalau singkongnya kan singkong kuning itu yang keras. Atas, ini namanya singkong roti, bagus. Apalagi dibikin getuk kayak gemblong tuh. Ya kayak gemblong padi, lemer gitu ya. Misal singkong tuh Pak, dia dijualnya berapa? Kalau singkong mas aja ngejual paling 3.000. 3.000 itu iya orangnya berapa? kesini orangnya kan. Per Oh, kilo. per kilo 3.000. Ya orang lainnya tahu ngejual tahun 6.000 atau 5.000 gitu ya, itu dagangnya. Kalau saya ngejualnya sama dia tuh 3.000 per kilo. Berarti Bapak nggak ngejual ke Tengkulak gitu? Enggak, orangnya kesini. Orangnya kesini, yang butuh kesini gitu Ya kan banyak langgan, saya banyak yang biasa jualan dia. Kalau udah panen udah datang ke sini orangnya. Ya 2 hari sekali kan gitu. Bapak, bentar nih. Kendalanya biasanya di lahan budidayanya itu apa, Pak? Kendala? Iya, kayak misalnya ada hama ataupun air. Kalau singkong nggak ada apa-apa lah. Di pupuk enggak, disemprot enggak, di indrim enggak ya. Kalau singkong, kecualinya cabai. Kalau cabai itu banyak modalnya. Ya pupuk, las indrim apa, banyak hama kan dia. Tapi kalau singkong nggak ada. Nggak pakai pupuk, nggak pakai apa singkong. Udah tangkepin aja subur kan. Nggak pakai pupuk. Berarti tanpa pupuk, tanpa apapun itu Enggak, ya? kalau singkong ubi enggak. Bapak mah iseng aja daripada nganggur kan gitu ya. Iya benar. Ini juga tanah masyarakat, daripada kekauran kan itu lebih baik ditanemin supaya manfaat lah. Tanah itu supaya ada manfaatnya. Ada orang beli senang kan itu. Saya ngebelinya tuh bukan kasih ke orang, itu sama ngasih lah. Beli singkong 10.000 saya kasih lebih yang 3 kilo kan gitu. Ya kalau beli di pasar kan ini toko 5.000 ya. Ya orang kampung, ya orang beli di saya nggak ujian. Pak beli singkong 10.000, susah amat dikasih berapa kan gitu ya. Udah saya cabut tahun ada 5 batang. Itu 1 batang tuh 3 kilo singkong. Kalau ada yang 5 kilo, ya 1 pohon. Ya umumnya ya bangsa 2 kilo 3 kilo lah. Ya kalau beli 10.000 paling 2 batang harusnya ya kan. Tapi saya nggak enak.
Ya namanya orang kalau berdagang tuh udah pasti per kilo kan. Kalau orang kampung namanya orang setengah mantal lah kan gitu ya. Ya saya juga bukan ngejual setengah ngasih lah. Ya kita menolong. Pak, biasanya Bapak itu kalau per ton itu per hektarnya berapa sekali panen? Ya saya kan nggak sekaligus buat singkong ya Oh, macam-macam iya. gitu ya. Ya singkong itu sebenarnya mah hasilnya banyak sih. Kayak modal itu 2 ton lebih yang udah ditamen itu. Udah ketahuan singkong itu kalau 1000 batang itu bangsa 2 ton. 1000 batang itu ya. Satu batang kan umumnya 2 kilo pamannya kan. 10 berapa 10 batang? 20 kilo kan? Lalu 100 berapa? Berarti kan 2 kintal ya? 100 batang. Kalau 1000 udah 2 ton. Gampang hitung ya kan? Kalau panen itu Bapak setahun tuh berapa kali panen, Pak? Ya kalau singkong kalau nanam 1 hektar 2 kali lah 1 tahun tuh. Umumnya kan singkong tuh kan 5 bulan 6 bulan ya. Bisa dibikin 2 kali gitu. 1 tahun kan 12 bulan ya. Cuman lainnya kan itu biar berat dulu istirahat lah model. Kalau singkong umumnya paling setahun sekali lah, kecuali model timun kan cepat 40 hari bisa diambil kan gitu ya. Iya, timun cepat. Kalau timun, kalau singkong kan paling cepat 5 bulan. Tapi kalau polnya itu 7 bulan udah gede. Kalau 5 bulan tuh yang untuk yang beli, yang rugi yang tani masih kecil. Aturan dapat 2 kintal 1 kintal. Ya kalau 5 bulan ya kan. Yang beli nggak ada rugi sih. Penyelaman kiloan kan ya nanti kecil gede juga sama kiloan mah. Tapi saya bertani itu kalau kecil kan hasilnya sedikit. Kalau gede kan 1-2 biji aja udah 1 kilo kan umumnya gitu. Itu keuntungan pedagang kalau 5 bulan. Tapi kalau 7 bulan itu umum lah. Kalau singkong tuh umurnya itu ya rata-rata 7 bulan lah. Baru dijamur. Umurnya udah cukup gitu. Kalau mau dibikin tape, bikin apa bisa. Tapi kalau 5 bulan dibikin tape itu masih banyak gitu ya, masih muda lah. Kalau dimakan ya enak. Biasanya Bapak ini dapat benihnya tuh dari mana, Pak? Bibitnya atau gimana itu? Oh bibitnya, sebetulnya jauh tuh bibitnya. Jauh? Dari Baros. Jadi bukan saya sendiri yang kesana, cuman ada orang jualan singkong setiap pagi juga. Singkongnya enak. Saya minta tolong, Pak, tolong bawaan pohonnya berapa batang keh, nanti saya kasih buat beli rokok. Nah, dibawakan dari Baros tuh, aslinya dari Baros. Saya tanam gitu, ya sampai melar lah. Sampai banyak. Iya. Emang enak singkongnya, jadi pulen, megar gitu, ya empuk. Kan ada yang seri pahit, singkong tuh macam-macam. Ada yang banyak. Iya, jadi nggak bisa dibikin apa-apa kalau singkong banyak. Dibikin getuk, letrak ya kan, lumer. Tadi jenis singkongnya apa, Pak? Hah? Jenis singkongnya tadi apa? Namanya? Singkong tuh kan ini singkong roti namanya. Iya. Ada singkong seripin kurang bebuahnya. Jadi sebetulnya pohonnya sama singkong roti sama seripin itu sama. Cuman bedanya hijau sama kuning lah pohonnya. Kalau singkong seripin kurang bebuahnya. Akar biasanya kebanyakan tuh akar tuh buahnya kurang. Kalau singkong ini kuatnya 30 biji tuh 1 batang. Ya kalau subur itu ya adanya lemu itu pohon. Itu saya itu sampai kuatnya 30 biji. Banyak juga ya. Banyak. Makanya ada yang 5 kilo tuh. Kalau singkong siripin tuh makanya kurang bebuahnya. Terus kayu yang adanya singkong ngayu gitu ya. Oke Bapak, terakhir nih Pak, harapan Bapak sama pemerintah ataupun mahasiswa gitu buat pertanian ke depannya? Ya kepengennya sih dibantu lah apa kan ini sumbangan lah kan gitu ya, apa karena petani itu kalau berdagang tuh modalnya gede petani sebetulnya. Apalagi kita beli anak buah ya pamannya 1-2 berapa satu hari 100.000 seorang. Kalau orang berdua udah 200.000. Kalau sebulan berapa? Nggak bayar lah. Makanya saya sendiri aja sekuatnya lah gitu.
Bapak gabung kelompok tani gitu nggak Pak? Dulu Komunitas, dulu apa ngikut kelompok tani. Cuman saya tinggal yang bangunan berapa tahun ya. Lagi waktu padi tuh ya, kelompok pertanian padi. Oh, tadi. Jadi saya tuh nggak ngegarap padi nih, bangunan lama. Jadi masih ada di dalam kelompok pertanian. Satibi sama Ani dia kelompok pertanian udah pernah ngobrol. Nama Satibi sama Ani itu kelompoknya. Kelompok pertanian dapat dia banyak. Dapat sumbangan dari pemerintah itu pakai sendiri aja. Ya modal pupuk apa obat-obatan ya. Dulu kan dikasih. Ya keuntungan kelompok lah dimakan sendiri. Dikasih model kolektor apa beli murah ya kan? Banyak bantuannya ya. Ya banyak bantuan dari pemerintah. Itu kelompok pertanian. Saya nggak ngikut. Oh, berarti sekarang Bapak udah nggak ngikut ya? Nggak ngikut enggak. Alasannya kenapa? Hah? Alasannya kenapa Mbak ikut? Ya saya kan nggak tanya naik bubar berhenti gitu ya. Oh, udah Berhenti sendiri nggak. Kena digusur kan dibikin ternak ayam itu kan bukan sawah itu lahan. Ini yang dibikin kandang ayam, ternak ayam. Jadi sekarang nggak ada lahan. Cuman ini mah ada tanah pemerintah masyarakat ya kan. Nggak, kalau bukan masyarakat udah dibeli sama perusahaan. Ini tanah masyarakat, tanah wakaf. Oh iya Pak, biasanya tuh hasil panennya tuh setiap tahunnya stabil atau kadang sering berubah gitu. Maksudnya untung ruginya gitu Iya. apa? Untung ruginya. Ya disebut rugi enggak, disebut untung yang enggak gitu ya. Ya artinya ya buat sehari-hari ngerokok bisa gitu. Iya. Kalau untungnya bukan sampai haji, ya pamannya dia bertani ya kan belum. Tapi doain lantar ya. Amin. Iya. Segini dapat 5 kintal nih. Yang udah nih, kecil, dikit kan? Banyak bawahnya. Itu dapat 5 kintal. Terus Bapak biasanya kalau misalkan setelah panen suka kesulitan ngejual singkongnya gitu nggak sih Pak? Enggak sulit, malah saya yang kalah itu. Apa kalinya kehabisan baik kan tuh. Oh, Berarti Maka cepat habis Banget ya gitu ya, cepet Pak, ya? habis. Maka saya tambah ini ada 50 jurusan itu singkong itu. Karena kehabisan terus. itu jarak per tanaman tuh berapa biasanya Pak? Panjangnya ada jaraknya. Iya, jarak. Kalau apa tuh? Singkong. Singkong. Kalau singkong tuh ya umumnya tuh ya bangsa 60 cm atau 70 cm lah. 60 sampai 70. Ya 60-70. Tapi kalau 50-an terlalu dempet tuh ya. Jadi nggak bisa melar. Ya sedang mah 60-70 lah segitulah panjangnya gitu. Dalamnya juga nggak dalam-dalam. Paling ya bangsa 5 cm lah. 5 cm di itu. Dalamnya ya. Kalau kedalaman nggak bisa berbuah singkong juga. Makanya paling saya nanam singkong tuh ada bukunya, ada buku gitu ya. Ya 2 paling yang masuk di dalam itu. 2 ros gitu. Biasanya tuh Pak budidaya tuh pertama Bapak ngapain dulu lahannya? Diapain dulu lahannya? Ya saya kan udah bilang pertanian itu yang diutamakan tuh lahan, ngolahnya gitu ya. Kalau ngolahnya nggak bisa ya tetap aja kurang hasil. Iya. Ya nomor Campur 1 lah. dulu Ya jadi pertanian itu apa aja itu nomor 1 itu pengolahan tanah. Iya benar. Yang nomor 1 itu padi tes palawija gitu ya. Coba kalau nggak diolah, nanamnya nggak dalam, nggak diurus, rumput segala apa nggak bisa berbuah lah. Yang penting ya ngolah tanahnya itu yang bagus ya. Nomor 1 rajin lah harus rajin. Ya kontrol aja punya bapak tuh. Iya bersih ya. Iya kan? Iya. Terawat. Nah tuh. Terus Pak selama ini tuh pernah nggak sih ada penyuluhan gitu yang kayak pelatihan tentang menanam singkong gitu? Pernah ada nggak Pak penyuluh gitu ke sini? Orang lain Iya. nggak ada. Baru neng aja nih yang datang ke sini. Maka saya juga bingung ada apa kan gitu ya. Belum pernah disamperin belum. Belum pernah ada penyuluh ya Pak? Ya belum ada. Yang ngasih pelatihan. Iya apa aja belum. Makanya saya juga ya takutnya akan mau dibawa kemana saya nih kan gitu ya. Bukan dipanjangin video. Tapi tak pikir sama saya itu ya saya tuh punya apa sih, nggak punya salah kan gitu ya. Salah apa sih? Ya saya emang orangnya takut dan takutkan tuh ada takut kadang-kadang dipanggil ya. Iya. Ada nih suruh datang, wadah apa? Tapi tak balik maning nggak ada salahnya saya. Orang nggak salah di mana-mana juga nggak apa-apa. Bapak
Satu lagi mau Ya. bertanya, ini terkait apa sih pesan Bapak ini untuk generasi muda agar tertarik untuk bertani gitu Pak, khususnya di singkong. Maksudnya sumbangan atau apa? Bukan. Pesan Bapak untuk generasi muda gitu. Kan generasi muda tuh kayak males gitu jadi petani gitu kan. Berpikir petani itu kayak Males gitu. Iya. Ya sebetulnya orang tuh jangan sampai nganggur lah gitu ya. Iya. Yang penting semangat lah, kerja apa aja. Lagi kanjeng Nabi juga kerja keras, ya kan? Jadi usaha nafkah anak Rabi itu harus harus kerja keras lah. Petani dah, mau kuli apa, kayak yang penting jangan sampai males, jangan nganggur lah. Itu orang males itu sebetulnya nggak disenengin dah sama yang kuasa gitu ya. Seharusnya harus kerja keras lah. Karena nafkah itu anak itu wajib, umumnya wajib bukan sunnah ya kan. Wajib nafkah anak Rabi kan gitu ya. Apa lelawuri ya kan. Ya Bapak sebetulnya seharusnya mau dunia mau pensiun apanya juga, anak cucu aja udah 10 saya, mantu 4. Seharusnya tidur juga dikasih makan ngerokok ke dunia sama anak-anak, tapi saya enggak, masih kuat ya kan. Saya juga ingin jarang ngebubunga anak ya kan. Kalau saya punya mendidikan apa anak rumah kayak apa kayak orang tua ya kan. Itu mah gitu punya anak gede-gede mantu malas orang tua. Jangan ditiru orang tua, ya kan? Iya benar. Iya. Kalau kita masih kuat, ya bergerak. Karena itu olahraga daripada nganggur tidur kan tidur sama juga capek, tidur lebih capek ya kan. Makanya Bapak udah 4 tahun lagi ngomong sama Neng ya, jam 6 saya udah di sawah, jam 4 pagi udah pagi bikin kopi jam 4 pagi itu ya, ngopi ngerokok setengah 5 mandi sembayang mati yasin mati apa gitu sebisa-bisanya ya kan. Jam 6 berangkat sawah saya itu setiap paginya. Alhamdulillah 4 tahun ya sehat badan gitu ya kan. Artinya nggak tinggal 1 hari nggak mandi, jam setengah 5 Bapak mandi terus di pagi. Sehat lah kalau mandi pagi-pagi. Ini Pak, apa namanya yang ditanam itu udah berapa itu Pak umur singkongnya? Ini baru 2 bulan tuh. 2 bulan, berarti butuh berapa lama lagi buat dipanen? Ya 3 bulanan lah kalau 5 bulan ya. Betul. Itu panennya tuh kalau seorang bulan Roah puasa tuh ya. Ya kita nanam singkong bulan Mulut berarti Mulut berakhir recep berarti 5 bulan. Roah 6 bulan, puasa 7 bulan. Udah bagus itu ya? Udah pula kalau puasa. Ya apalagi subur 2 bulan udah kelihatan tinggi kan? Iya. Itu baru 2 bulan. Yang di tengah mah baru 1 bulan kari sehingga sama. Pantesan beda gitu. Pendek ya kan? Ya itu baru 1 bulan juga belum. Yang saya dulu tuh ujung sama ujung itu ya. Ya namanya sendirian kerja ya kan? Iya. Kecuali diborongakan bisa sekaligus nanturnya tuh. Kalau nanam sih nggak lama, nyangkunya yang lama mah. Iya ya. Apalagi sendiri. Iya, kalau nanam 1 petak 1 hari juga kelar. Kalau nanam mah, kalau nyangkul lama. Udah Pak, sekian aja yang kita tanyain tentang singkongnya. Makasih ya Pak. Udah ya sama-sama lah. Singkong merupakan salah satu tanaman pangan di Indonesia. Tanaman ini dikenal karena mampu tumbuh di berbagai kondisi lahan serta tidak terlalu membutuhkan perawatan yang rumit. Singkong memiliki sumber karbohidrat setelah padi dan jagung dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi petani di pedesaan. Singkong memiliki banyak manfaat baik dari segi pangan maupun industri. Sebagai bahan pangan pokok, singkong umbinya bisa diolah menjadi getuk, keripik singkong, bahkan tepung tapioka. Sebagai bahan pangan industri, singkong bisa dibuat menjadi lem atau bahan pangan ternak. Singkong memiliki nilai ekonomi yang tinggi di masyarakat pedesaan karena biaya tanamannya relatif murah dan juga perawatannya mudah. Walaupun sering harga jualnya naik turun, tetapi singkong tetap menjadi penghasilan utama bagi masyarakat pedesaan karena dapat diolah dalam berbagai bentuk seperti singkong segar dan juga keripik serta tape. Dan singkong ini bisa menjadi produk industri seperti tepung tapioka. Selain memberi keuntungan bagi petani, singkong juga memberi lapangan kerja baru mulai dari petani, pengolah, dan juga pedagang. Baik teman-teman, tadi kita telah mendapatkan banyak informasi tentang budidaya singkong dari sisi petani, Mulai dari teknik budidaya, kendala yang dihadapi, hasil panen, serta harapan untuk kedepannya. Semoga wawancara ini bisa menjadi sumber pengetahuan buat kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.